Cerita dimulai di sebuah kerajaan yang indah dan makmur. Sang ratu melahirkan seorang putri yang begitu sangat cantik dan hingga diberi nama Snow White. Seiring bertambahnya usia, Snow White dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kebaikan hati dan kepolosannya yang memikat semua orang. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa tahun kemudian, sang ratu meninggal dunia akibat penyakit kurap yang dideritanya, dan meninggalkan sang raja dalam kesedihan yang mendalam hingga membuatnya kehilangan semangat. Di saat itulah, pasukan misterius dari kegelapan menyerang kerajaan. Sang raja memimpin pasukannya ke medan perang dan berhasil mengalahkan mereka. Di antara para tawanan, mereka menemukan seorang wanita berparas cantik bernama Ravenna. Sang raja langsung terpikat oleh pesonanya dan tanpa ragu menikahinya keesokan hari. Sayangnya, pernikahan itu hanyalah sebuah jebakan. Pada malam pertama mereka, Ravenna menunjukkan wajah aslinya. Ia membunuh sang raja, lalu setelah itu saudara Ravenna, Finn, menyerbu kastel bersama pasukannya hingga menimbulkan kekacauan. Di tengah kekacauan itu, kepala pengawal setia kerajaan, Duke Hammond, berhasil melarikan diri bersama putranya, William, dan beberapa prajurit. Sementara itu, orang-orang yang tertinggal tidak mendapat belas kasihan sedikit pun. Pasukan Ravenna membantai semua orang tanpa ampun, sementara putri kecil Snow White dipenjara di sebuah menara. Saat itulah terungkap bahwa seluruh serangan ke kerajaan sejak awal memang merupakan rencana Ravenna untuk merebut takhta. Ravenna ternyata adalah seorang penyihir yang menguasai sihir hitam dan memiliki sebuah cermin ajaib yang selalu memberitahukan siapa wanita tercantik di negeri itu. Selama bertahun-tahun, cermin selalu menyatakan bahwa Ravenna adalah yang tercantik. Namun kecantikannya bukanlah anugerah alami. Ia mempertahankan kemudaannya dengan menyerap kekuatan hidup para gadis cantik hingga mereka menjadi tua dan rapuh. Di bawah kekuasaannya, kerajaan yang dulu makmur berubah menjadi tanah tandus. MBG yang terus dikorupsi menjadikannya sumber pendapatan sang ratu. 18 tahun pun berlalu hingga Snow White tumbuh dewasa. Saat Ravenna kembali meminta petunjuk kepada cermin ajaib, kali ini jawabannya berubah. Snow White telah menjadi wanita tercantik di negeri itu. Sedangkan jantungnya yang suci sekaligus putra tunggal raja, dipercaya mampu memberikan kehidupan abadi bagi siapapun yang memilikinya. Cermin itu juga mengungkapkan bahwa jika Ravenna berhasil mendapatkan jantung Snow White, ia tak akan pernah lagi perlu menyerap kekuatan hidup gadis lain untuk mempertahankan kecantikannya. Mendengar hal itu, Ravenna dipenuhi amarah sekaligus dipenuhi obsesinya. Ia segera memerintahkan saudaranya, Finn, untuk membawa Snow White kepadanya. Sementara itu, di dalam sel menaranya, Snow White melihat 2 ekor burung beterbangan di dekat jendela. Burung-burung itu seolah membimbing pandangannya ke sebuah paku besi yang longgar di dinding batu. Tanpa mengetahui alasan kemunculan mereka, Snow White mengambil paku itu dan diam-diam menyembunyikannya. Saat Finn datang menjemputnya, Snow White langsung menusuknya menggunakan paku tersebut, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Ia berlari menyusuri kastel sambil dikejar para penjaga Ravenna. Ketika hampir tertangkap, kedua burung misterius itu kembali muncul dan seolah menunjukkan jalan keluar. Berkat mengikuti arah mereka, Snow White berhasil lolos dari kastel. Burung-burung itu terus membimbingnya hingga menemukan seekor kuda yang seakan telah menunggunya. Snow White segera menungganginya dan memacu kudanya menjauh, sementara pasukan Ravenna terus memburunya. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Kudanya terjebak di sebuah rawa, memaksanya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tanpa pilihan lain, Snow White memasuki hutan gelap yang selama ini dikenal sebagai tempat paling berbahaya di kerajaan. Hutan gelap bukanlah hutan biasa. Tempat itu dipenuhi sihir yang memanfaatkan rasa takut setiap orang yang memasukinya. Pepohonan seolah hidup, udara dipenuhi racun, dan halusinasi mulai menguasai pikiran. Semakin jauh Snow White melangkah, rasa takutnya semakin besar hingga akhirnya ia pingsan di tengah hutan. Ketika mengetahui Snow White telah memasuki hutan gelap, Ravenna langsung menyadari bahwa kekuatannya tidak dapat menjangkau tempat itu. Karena itu, ia membutuhkan seseorang yang mengenal hutan tersebut dan mampu membawa Snow White kembali dalam keadaan hidup. Pilihannya jatuh kepada seorang pemburu yang telah lama hidup dalam kesedihan. Sejak istrinya meninggal, hidupnya berantakan. Ia menghabiskan hari-harinya dengan mabuk dan kerap mencari perkelahian karena sudah tidak lagi peduli pada hidup maupun kematian. Finn kemudian menemui pemburu itu dan menawarkan hadiah besar jika ia bersedia menangkap Snow White. Namun sang pemburu menolak. Emas tidak lagi memiliki arti baginya dan ancaman kematian pun tidak mampu mengubah keputusannya. Mengetahui hal itu, Ravenna akhirnya menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta. Ravenna mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali istri sang pemburu, asalkan ia berhasil membawa Snow White kepadanya. Dibutakan oleh harapan, sang pemburu menerima tawaran itu tanpa menyadari bahwa gadis yang harus ia tangkap adalah Snow White
putri yang selama ini dikira telah dibunuh Ravenna. Sang pemburu kemudian memasuki hutan gelap bersama Finn dan sekelompok prajurit. Tak butuh waktu lama, mereka berhasil menemukan Snow White. Namun saat sang pemburu meminta Ravenna menepati janjinya dan menghidupkan kembali istrinya lebih dulu, Finn justru mengungkapkan bahwa Ravenna tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan orang mati. Saat itulah sang pemburu menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Dipenuhi amarah, ia berbalik menyerang anak buah Finn dan menebas mereka satu persatu dalam pertarungan sengit. Finn berhasil melarikan diri meski mengalami luka. Setelah para prajurit tewas, sang pemburu berniat meninggalkan Snow White begitu saja. Namun Snow White memohon agar sang pemburu mengantarkannya ke kastel Duke Hammond dengan imbalan 100 keping emas. Sang pemburu pun ragu. Ia memang tidak peduli pada kerajaan atau peperangan, tetapi ia sangat membutuhkan uang. Sang pemburu menerima tawaran itu karena ia membutuhkan uang untuk membeli minuman keras. Dengan enggan, sang pemburu akhirnya setuju. Untuk pertama kalinya, Snow White memiliki seorang rekan, meski ia masih belum sepenuhnya mempercayainya. Sementara itu, Duke Hammond menerima kabar bahwa Snow White masih hidup. Dengan gembira, ia memberitahu putranya, William, bahwa Snow White berhasil melarikan diri dari Ravenna dan kini berada di suatu tempat di dalam hutan. Tanpa ragu, William segera berangkat untuk menemukan dan melindunginya. Di sisi lain, Finn mengumpulkan pasukan baru untuk kembali memburu Snow White. Tanpa diketahui siapapun, William menyamar dan bergabung dengan kelompok tersebut agar bisa mendekati Snow White. Sementara itu, Snow White dan sang pemburu terus melanjutkan perjalanan mereka di hutan gelap. Mereka mengira sudah aman hingga tiba-tiba tanah bergetar. Seekor troll raksasa muncul dari balik pepohonan sambil mengaum penuh amarah dan langsung menyerang sang pemburu hingga menjatuhkannya ke tanah. Meski ketakutan, Snow White tetap memberanikan diri melangkah maju. Troll itu berdiri tepat di hadapannya, tetapi tidak menyerang. Kemurnian hati Snow White dan darah bangsawan yang mengalir dalam dirinya seolah menenangkan makhluk tersebut. Setelah menggeram pelan, troll itu membiarkan Snow White hidup lalu menghilang ke dalam hutan. Snow White dan sang pemburu kembali melanjutkan perjalanan menuju kastel Duke Hammond tanpa menyadari bahwa bahaya masih terus membuntuti mereka. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah desa kecil di tepi sungai. Tempat itu terasa sunyi dan hanya dihuni oleh para wanita. Para wanita di desa itu sengaja melukai wajah mereka sendiri, hingga kecantikannya hilang agar Ravenna tidak menjadikan mereka atau sebagai korbannya. Meski hidup dalam penderitaan, mereka tetap berhati baik. Setelah mengenali Snow White, mereka menyambutnya bersama sang pemburu dan memberi mereka tempat berlindung. Di sanalah sang pemburu akhirnya mengetahui bahwa gadis yang selama ini ia lindungi adalah Putri Snow White, pewaris sah takhta kerajaan. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Malam harinya, Finn dan pasukannya menyerbu desa untuk menangkap Snow White. Pertempuran sengit pun pecah. Sang pemburu bertarung habis-habisan sambil terus melindungi Snow White. Di tengah kekacauan, ia kembali berhasil menyelamatkan Snow White. Lalu mereka berdua melarikan diri ke tengah hutan. Setelah kelelahan, mereka berhenti untuk beristirahat. Namun tiba-tiba mereka disergap oleh sekelompok kurcaci perampok. Awalnya, para kurcaci mencurigai mereka. Namun Snow White segera mengungkapkan bahwa dirinya adalah putri Raja Magnus. Di antara para kurcaci itu, ada seorang kurcaci tua yang bijaksana. Ia mengamati Snow White dengan saksama. Akhirnya, ia memastikan bahwa Snow White berkata jujur dan meyakini bahwa jika ia menjadi ratu, kerajaan akan kembali makmur dan kehidupan akan pulih. Mendengar hal itu, para kurcaci sepakat untuk membantunya. Mereka kemudian membawa Snow White dan sang pemburu ke Sanctuary, sebuah hutan tersembunyi yang belum tersentuh sihir hitam Ravenna. Tempat itu dipenuhi kehidupan. Pepohonannya hijau dan peri-peri kecil berterbangan di antara pepohonan. Malam itu, para kurcaci beristirahat dengan harapan baru setelah kedatangan Snow White. Keesokan paginya, Snow White kembali melihat burung-burung kecil yang selama ini mengikutinya. Seolah-olah hutan itu sendiri sedang menuntunnya menuju keselamatan. Sementara itu, jauh di kastelnya, Ravenna mulai merasakan kekuatannya melemah. Wajahnya semakin menua dan tubuhnya semakin lemah. Ia terus menyerap kekuatan hidup para gadis muda. Tetapi menyadari bahwa cara itu tidak akan mampu mempertahankan kecantikannya selamanya. Hanya jantung Snow White yang dapat memberinya masa muda dan kekuatan abadi. Di Sanctuary, Snow White terbangun dan melihat pemandangan yang menakjubkan. Seekor rusa putih yang megah dengan 12 tanduk mendekatinya. Rusa itu menundukkan kepalanya di hadapan Snow White, seolah mengakui kemurnian hatinya dan haknya sebagai ratu. Para kurcaci terdiam penuh takjub. Pada saat itu juga mereka berjanji akan membantu perjuangan Snow White. Namun kedamaian mereka kembali hancur.
Finn dan para prajuritnya menyerbu sanctuary. Pertempuran sengit pun pecah, sementara api mulai melalap hutan. Para kurcaci bertarung bersama William yang diam-diam telah menyusup ke dalam kelompok pasukan Finn untuk melawan para prajurit. Sementara itu, sang pemburu menghadapi Finn dalam pertarungan terakhir. Didorong amarah dan dendam, sang pemburu akhirnya berhasil membunuh Finn. Kematian Finn membuat kekuatan Ravenna semakin melemah dan kekuasaannya atas kerajaan mulai goyah. Snow White, sang pemburu, William, dan para kurcaci kemudian melanjutkan perjalanan menuju kastel Duke Hammond. Setelah mereka kelelahan, akhirnya mereka berhenti untuk bermalam. Keesokan paginya, William menghampiri Snow White sambil tersenyum dan memberinya sebuah apel. Karena mempercayainya dan mengingat persahabatan mereka sejak kecil, Snow White pun menggigit apel itu. Namun ternyata apel tersebut telah diracuni. Snow White langsung terjatuh, sementara sihir hitam melumpuhkan tubuhnya. Kebenaran yang mengerikan pun terungkap. William yang memberikan apel itu ternyata bukan William yang asli, melainkan Ravenna yang menyamar. Ravenna segera membungkuk di hadapan Snow White, bersiap mengambil jantungnya. Tepat pada saat itu, William yang asli bersama sang pemburu datang menyerang Ravenna hingga berhasil melukainya. Dipenuhi amarah, Ravenna berubah menjadi kawanan burung gagak lalu melarikan diri, meninggalkan tubuh Snow White yang tak bernyawa. Sambil menangis, sang pemburu memohon kepada para kurcaci untuk menyelamatkan Snow White. Para kurcaci memang dikenal memiliki kemampuan penyembuhan, tetapi bahkan mereka tidak mampu mematahkan sihir hitam yang mengutuk Snow White. Napas Snow White semakin melemah hingga akhirnya berhenti. Dengan penuh duka, tubuhnya dibawa ke kastel Duke Hammond. Sang pemburu yang hancur kembali tenggelam dalam minuman keras. Beberapa waktu kemudian, ia berdiri di samping jasad Snow White tanpa mampu menahan kesedihannya. Dengan suara bergetar, sang pemburu mengungkapkan bahwa Snow White mengingatkannya pada mendiang istrinya karena memiliki hati yang baik dan murni. Dikuasai perasaan haru, sang pemburu menunduk lalu menciumnya. Keajaiban pun terjadi. Cinta tulus sang pemburu berhasil mematahkan sihir Ravenna. Snow White terbangun dan menarik napas panjang saat kehidupan kembali ke dalam tubuhnya. Semua orang yang berada di sana terkejut. Snow White bangkit dengan tekad baru dan menyadari bahwa satu-satunya cara mengalahkan Ravenna adalah menyerang kastelnya. Terinspirasi oleh keberaniannya, pasukan Duke Hammond berjanji akan bertempur bersamanya. Sementara itu, di dalam kastelnya, Ravenna kembali memulihkan masa muda dan kekuatannya dengan menyerap kehidupan lebih banyak orang tak berdosa sebagai persiapan menghadapi pertempuran terakhir. Snow White kemudian memimpin pasukannya menuju kastel Ravenna. Para kurcaci menyusup ke dalam kastel melalui lorong rahasia yang dulu digunakan Snow White untuk melarikan diri. Mereka bertarung melawan para penjaga hingga akhirnya berhasil mencapai gerbang. Dengan keberanian dan pengorbanan, para kurcaci membuka gerbang tersebut sehingga pasukan Snow White dapat menyerbu masuk. Pertempuran berlangsung sengit. Banyak korban berjatuhan, tetapi jalan menuju Ravenna akhirnya terbuka. Snow White terus maju dengan tekad bulat hingga berhadapan langsung dengan Ravenna di ruang cermin ajaib. Sang pemburu dan William datang membantunya, tetapi sihir hitam Ravenna terlalu kuat. Pecahan sihir hitam berputar memenuhi ruangan dan membuat Snow White terjatuh. Ratu kegelapan itu tampak mustahil dikalahkan. Namun saat melihat sang pemburu dan William hampir tumbang, keberanian dalam diri Snow White akhirnya bangkit. Ia segera meraih sebuah belati lalu menusukkannya tepat ke jantung Ravenna. Ravenna menjerit kesakitan. Kecantikannya langsung memudar. Tubuhnya menua dalam hitungan detik hingga akhirnya hancur menjadi debu. Pada saat itu juga kerajaan mulai pulih. Bunga-bunga kembali bermekaran, hutan kembali hidup, dan para gadis yang sebelumnya kehilangan masa muda akibat Ravenna pun kembali seperti semula. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, negeri itu kembali dipenuhi kehidupan. Setelah itu, Snow White resmi dinobatkan sebagai ratu. Hatinya yang murni menjadi harapan baru bagi seluruh rakyatnya. Kerajaan akhirnya kembali aman dan bangkit di bawah kepemimpinannya. Dan itulah kisah Snow White and the Huntsman, sebuah cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan hati yang murni yang berhasil mengalahkan sihir paling gelap sekalipun.